Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muhasabah Story. 7 keistimewaan yang hanya ada di bulan Sya'ban. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu bulan yang juga memiliki banyak istimewaan, yaitu bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang istimewa karena terdapat banyak ibadah, keutamaan, dan peristiwa besar yang hanya terjadi di bulan tersebut saja. Tidak ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban dengan amal-amal kebaikan kecuali orang selain orang-orang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, mengapakah hal tersebut demikian? Karena di bulan inilah banyak orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadah karena terletak di antara 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Padahal di bulan inilah terdapat sebuah keutamaan yang bahkan Rasulullah SAW sendiri pun bersungguh-sungguh mengerjakannya. Lantas, apakah keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten kebaikan ke depannya. Inilah 7 keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban. Nomor 1. Bulan diangkatnya amal. Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kebaikan seluruh manusia selama 1 tahun ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase akhir inilah seharusnya setiap orang bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwatta mengatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang menjadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal buruk lalu beramal baik, maka dia dinilai sebagai orang yang bertobat. Nomor 2. Bulan berlimpahnya pahala dikala orang-orang lalai. Banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban karena letaknya yang terjepit di antara 2 bulan, yakni yang memiliki keutamaan besar, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Padahal beribadah di waktu banyak orang yang sedang lalai memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, beribadah di waktu haraj, yaitu banyak manusia lalai, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Besarnya keutamaan beribadah di waktu lalai karena beratnya perjuangan di masa tersebut. Menjalankan ibadah di tengah lingkungan yang turut menjalankan ibadah akan terasa mudah. Tetapi bagaimana dengan ibadah di waktu banyak orang sedang lalai? Di waktu banyak orang lalai, disitulah ujian yang sesungguhnya. Di saat tidak banyak orang lihat, disitulah keimanan kita akan diuji. Maka dari itu beribadah di masa banyak orang yang sedang lalai adalah sebuah keutamaan yang sangatlah besar. Nomor 3. Bulan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Sahabatku semua, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan menjadi rahmat bagi kita? Tentu dengan bersungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ibadah adalah sebuah perlombaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan ataupun ibadah. Tidak mungkin seorang menang dalam sebuah perlombaan jika ia tidak mempersiapkan diri. Dengan membiasakan diri beribadah di bulan Sya'ban, maka
Di bulan Ramadanlah ia akan terbiasa untuk beribadah dengan giat. Nomor 4. Pindahnya arah kiblat. Kiblat adalah arah yang dituju kaum muslimin untuk melaksanakan salat. Sebelum Ka'bah menjadi kiblat seperti saat ini, dahulu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kali bagi kaum muslimin. Perpindahan tersebut terjadi di pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Berpindahnya arah kiblat ini adalah peristiwa besar yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Dahulu umat Yahudi sering mengolok-olok umat Muslim karena beribadah menghadap arah yang sama dengan mereka. Ketika kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Rasulullah bergembira karena dapat menyelisihi umat Yahudi. Nomor 5. Turunnya ayat sholawat. Allah menjadikan Sya'ban sebagai bulan yang mulia di antaranya dengan menurunkan ayat perintah untuk bersalawat pada bulan ini. Perintah tersebut tercantum dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, "Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak selawat pada Nabi di bulan Sya'ban. Selawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi yang telah berjasa menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Di antara keutamaan bagi orang yang sering berselawat adalah dikumpulkan bersama Nabi di Yaumil Akhir, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak berselawat kepadaku." Nomor 6. Bulannya pembaca Al-Quran. Bulan Sya'ban memiliki sebutan sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Di antara maknanya adalah bulan di mana pembaca-pembaca Al-Quran melakukan pemanasan untuk bulan Ramadan. Anas radhiyallahu anhu berkata, kaum muslim ketika telah memasuki bulan Sya'ban, mereka mengambil mushaf-mushafnya kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Nomor 7. Bulan memperbanyak puasa. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah SAW paling sering berpuasa di dalamnya selain di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, "Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada di bulan Sya'ban." Sahabatku semua, itulah 7 keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban, yang dimana hendaklah kita memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban karena banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Semoga saja kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bulan kemuliaan setelah bulan Sya'ban, yaitu bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan juga bulan untuk memerdekakan kita dari siksaan api neraka. Semoga saja sekilas informasi ini memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.